jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa darah Ka Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darah Ka Allah dilihat dan siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat laporan dari BMKG di tanggal 15 Agustus kemarin, selama 24 jam ada 10 negara yang mengalami gempa bumi. Tapi yang paling kuat, dahsyat yang di Flores. Ya. Inilah tanda-tanda zaman. Akhir zaman. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita. Ada suatu polemik di antara hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, beberapa waktu belakang ini, yaitu tentang pemanfaatan bahasa roh. Nah, karena itu saya digerakkan Tuhan untuk menjelaskan kepada kita semua supaya jangan sampai kita terseret dalam pemahaman yang salah. Ya, dalam pemahaman yang salah. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah tentang bahasa roh. Ya. Ada dua makna arti daripada bahasa roh. Yang pertama, bahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Seperti yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan yang kedua, bahasa roh sebagai karunia Roh Kudus untuk menyampaikan maksud Allah kepada jemaat. Ya. Itu makna daripada bahasa roh. Ya. Nah, pagi ini kita akan melihat bagian pertama dulu, ya, yaitu bahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Kita membuka di dalam kitab Kisah Rasul. Sebenarnya anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, kalau sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, sangat simpel apa yang dikatakan firman Tuhan tentang bahasa roh itu. Ya. Nah, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai ayat 4, saya bacakan buat kita semua. Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tempat itu yang dikatakan dalam ayat 13, kamar loteng Yerusalem. Tempat mereka menginap. Ayat 2, tiba-tiba turunlah angin keras yang memenuhi
seluruh rumah itu, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, untuk diucapkan. Ya. Yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem itu ada 120 murid. Sesudah mereka menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga di Bukit Sai itu. Sebenarnya yang hadir melihat kenaikan Yesus itu, Alkitab mencatat ada kurang lebih 500 orang murid. Kemudian kepada mereka, dalam Kisah Rasul pasal 1, mereka diperintahkan Tuhan, kembali ke Yerusalem, jangan meninggalkan Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan perjanjian Bapa, yaitu Roh Kudus. Artinya 120 murid ini mereka yang taat kepada perintah Tuhan. Dan mereka menantinya dalam suatu persekutuan doa. Sehati berdoa, kata firman Tuhan, selama 10 hari dan pada hari yang ke-10 kita baca di sini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Yang ditandai dengan apa? Bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk diucapkan. Artinya apa, saudara-saudara? Bagian yang kedua kita melihat dalam ayat 4. Artinya bahwa bahasa roh itu tidak diajarkan sebelumnya. Tidak diajarkan oleh siapapun. Ya. Dan itu tidak timbul dari hati masing-masing mereka. Bukan. Bukan dari pikiran mereka. Bukan. Jelas Alkitab katakan seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk diucapkan. Nah, di sini awal dari kebenaran itu, saudara. Ya. Jadi itu bukan diajarkan. Saya pernah bersaksi di sini beberapa tahun yang lalu. Saya pernah ke Surabaya untuk membeli keramik yang dipasang keliling gereja ini. Saya sampai di satu toko, ya saya pikir ini Tuhan yang tuntun saya di situ. Toko bahan bangunan. Saya tanya, saya perlu keramik. Mereka tanya berapa banyak. Waduh, waktu itu berapa ratus dos ya. Mereka tanya, ini mau bangun apa? Sekian banyak dan satu warna putih. Saya bilang mau bangun gereja. Mereka itu pelayan langsung dikasih tahu di bosnya, Aci. Lalu itu Aci itu, Bapak pendeta ya? Iya. Boleh enggak saya tanya? Boleh. Begini Pak pendeta, saya belum lama ada ikut satu gereja. Oh baik. Tapi begini, kami diharuskan ikut sekolah bahasa roh. Waduh. Bagaimana itu Pak? Saya bilang, maaf Ibu, itu sesat. Itu menyimpang dari firman Tuhan. Tidak boleh seperti itu. Karena bahasa roh itu tidak ada sekolahnya. Katakan amin. Tidak ada sekolahnya. Tidak bisa didiktekan oleh siapapun. Saya pernah hadir satu ibadah. Kemudian ada hamba Tuhan dari luar negeri. Setelah selesai dia khotbah, dia undang altar call. Dan dia katakan, kali ini saya mau berdoa untuk semua jemaat dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dalam hati saya bilang, ini sudah mulai. Ya, betul. Setelah maju, dia mulai turun. Dan saya bisa dengar dia katakan, ikuti apa yang saya katakan. Ikuti. Ini sesat, saudara. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus itu, ya, Petrus tidak memberi aba-aba.
Mari kita berbahasa roh. Seperti yang dipraktikkan di beberapa gereja. Saudara. Karena apa? Tidak mengerti firman Tuhan. Itu hak Roh Kudus untuk memberi kepada siapa yang Tuhan mau untuk diucapkan. Yang berikut saudara. Jadi bahasa roh itu tidak dipelajari sebelumnya. Tidak didiktekan oleh manusia. Tidak ada yang memberi aba-aba. Mari kita berbahasa roh. Ya. Saya dengar di beberapa gereja ada yang tanya sama saya. Bagaimana itu Pak Pendeta? Kami di gereja kami itu setelah khotbah atau dalam penyembahan. Dia punya pendeta bilang, nah mari sekarang semua berbahasa roh. Jangan ada yang tidak. Hei, itu bahasa lu punya kok. Hah? Itu bahasa roh lu punya. Ya. Sepertinya sudah diajarkan lebih dulu dan sekarang prakteknya keliru saudara. Ya. Kemudian ayat 14 sampai ayat 40 dari Kisah Rasul pasal 2. Sesudah mereka penuh dengan Roh Kudus, maka berdirilah Petrus dan mulai berkhotbah kepada ribuan orang yang berkumpul di Yerusalem karena hari itu hari perayaan hari Pentakosta. Orang Israel mempunyai 7 hari raya yang wajib dirayakan oleh semua orang Israel. Datang dari berbagai daerah. Bahkan ada yang datang dari beberapa negara yang di mana mereka sudah terpencar ke sana. Begitu ada hari raya mereka harus datang kumpul di Yerusalem. Ya. Petrus mulai berkhotbah dan menjelaskan apa yang dialami oleh murid-murid ini tentang Roh Kudus. Tetapi saudara nanti bisa membaca mulai dari ayat 14 sampai ayat 40. Tidak sekalipun Petrus mengucapkan bahasa roh dalam khotbahnya. Tidak ada. Ya. Kenapa? Bahasa roh itu tidak untuk dipertontonkan, dipamerkan di muka banyak orang. Supaya orang bisa menganggap, waduh ini pendeta hebat, luar biasa. Lebih rohani dari yang lain. Omong kosong. Karena itu kita perlu dasar firman Allah saudara. Supaya kita tidak tersesat. Ya. Ada orang bilang, ya tapi dia punya setiap dia bikin ibadah. Wah ribuan orang. Mau 1 juta orang juga bukan urusan saya. Urusan saya melakukan kebenaran firman Allah. Supaya masuk surga. Ya. Saudara-saudara sekalian. Petrus tidak mengucapkan satu kata bahasa roh pun. Selama dia berkhotbah kepada orang banyak. Itu kesempatan dipakai oleh Rasul Petrus untuk menjelaskan firman Tuhan. Banyak hal yang dia jelaskan. Baik mengenai Roh Kudus, mengenai pribadi Yesus yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi itu. Mengenai Daud yang menjadi leluhur mereka yang sangat mereka banggakan. Semua dijelaskan oleh Petrus. Yang kemudian berakhir, kamu membutuhkan juru selamat, Yesus Kristus. Sehingga kemudian di dalam pasal 2 ayat yang ke-37, saya bacakan. Ketika mereka mendengar hal ini, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang ditegaskan oleh Petrus, bertobat. Saudara, pertobatan itu tidak bisa diganti dengan bahasa roh. Tidak bisa. Mari kita lanjut. Sepanjang pelayanan dari rasul-rasul dalam kitab Kisah Rasul, ya, kita tidak pernah membaca di sana bahwa pelayanan rasul-rasul ini
kemudian mempertontonkan bahasa roh dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tidak ada. Justru yang ada dalam Kisah Rasul pasal 10, yaitu ketika Petrus diperintahkan Tuhan untuk pergi melayani seorang perwira Roma yang bernama Cornelius. Karena dikatakan orang ini dia berkenan di hati Tuhan. Dia rajin berdoa, dia percaya kepada Tuhan, dia banyak memberi sedekah bagi orang Yahudi dan sebagainya. Dan ketika Petrus sampai di sana, seluruh keluarga dari Cornelius ini dikumpulkan dalam rumahnya. Dia mulai menjelaskan firman Tuhan tentang keselamatan. Dikatakan kemudian di dalam ayat 44 dari pasal 10 Kisah Rasul, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah dan seterusnya. Petrus sedang berkhotbah menjelaskan tentang keselamatan. Dikatakan tiba-tiba turunlah Roh Kudus dan memenuhi mereka semua. Petrus tidak pernah bilang, ayo sekarang kita berbahasa roh. Tidak ada. Saudara tidak akan pernah menemukan satu ayat pun seperti itu. Tidak ada. Kita harus paham benar firman Tuhan. Supaya jangan kita disesatkan. Seperti saya katakan tadi. Supaya dianggap lebih hebat barangkali. Dan lebih rohani. Bahasa roh tidak membuat saudara lebih rohani. Tidak. Saya dikirimi video oleh seorang teman hamba Tuhan. Dan dia menanyakan kepada saya, Om, ini bagaimana tanggapan Om? Apa itu? Setelah dia kirim videonya, si pemimpin GMS itu, dia bilang, saudara, saya suka berbahasa roh karena saya biasa bicara dengan iblis. Waduh. Maka jelas yang dia pakai untuk bicara dengan iblis, roh bahasa roh iblis. Katakan amin. Kok saudara takut? Itu saudara mulai percaya dengan itu. Ada lagi bahasa roh supaya bisa bicara dengan iblis. Untuk apa? Ya. Dan saya pikir video itu sudah berada di mana-mana. Lalu ada lagi yang diucapkan. Dengan suara keras dia katakan, saya ke neraka itu karena dosa saudara-saudara. Waduh. Saya ke neraka. Saya pikir dia ke neraka itu untuk meninjau tempatnya nanti di mana. Kira-kira di sebelah mana. Ya. Karena yang begini penyesat saudara. Penyesat. Ada urusan apa kau pergi di neraka? Beberapa banyak tahun lalu ada satu stensilan di mana ada kesaksian juga seorang perempuan, dia bersaksi bahwa dia sudah pernah dibawa oleh roh ke neraka. Ya. Melihat segala macam. Nah, itu stensilan ada di seorang anak Tuhan, bukan jemaat di sini. Ketika saya ada kebutuhan untuk bahan-bahan cetakan, mereka punya percetakan. Lalu itu ibu bilang begini, Om sudah baca ini. Apa itu? Ini loh, itu ibu yang pergi ke neraka. Om mesti ajar di jemaat. Saya bilang, hei Aci, saya tidak pernah ada rencana membawa jemaat ke neraka. Lalu untuk apa saya ajar itu? Ah begitu kau Om, pergi bakar itu barang. Ya. Saya tidak ada urusan dengan neraka. Ya.
Dan saya tidak pernah merencanakan membawa jemaat masuk neraka. Waduh, sia-sia betul itu. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjut. Yang ketiga, lalu apa makna bahasa roh sebagai tanda kepenuhan roh bagi kita? Nah, ini yang harus saya jelaskan. Yang pertama, 1 Korintus 14 ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Maknanya bagi kita, apa itu maksud? Untuk berkata-kata dengan Allah, bukan dengan iblis. Berkata-kata dengan Allah. Yaitu ketika kita sendiri datang berdoa kepada Tuhan. Sehingga surat Roma katakan dalam pasal 8 ayat 26-27. Roh Tuhan, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu apa saja yang harus kita doakan. Tetapi oleh roh itu menyampaikan kepada Allah keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan. Tapi Bapa di sorga tahu apa maksud roh itu. Ini makna bahasa roh bagi kita. Bukan untuk dipamerkan di mana-mana. Masuk ruangan doamu dan berdoa di sana. Penyerahan yang sungguh. Roh Kudus akan menuntun engkau. Haleluya. Ada yang sudah ada rencana mau ikut itu? Roma pasal 8 tadi sudah saya katakan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan kita itu waktu berdoa apa? Selalu terpusat pada kepentingan kita. Begitu berdoa kita sudah bawa satu catatan panjang. Apa-apa saja yang mau didoakan, mau diminta kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Kita harus datang dengan segala penyerahan kepada Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kita mengungkapkan kepada Bapa di sorga apa saja yang menjadi keluhan kita. Yang tidak bisa terucapkan dengan bahasa manusia. Itu makna daripada bahasa roh. Yang kedua, yang pertama tadi 1 Korintus 14 ayat 2, yaitu untuk berkata-kata dengan Allah, bukan kepada manusia. Kemudian makna yang kedua bagi kita, 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi bahasa roh itu ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, membangun iman kita. Menguatkan iman kita. Bahwa kita terus terhubung dengan Tuhan. Dengan Tuhan memberi kita, Roh Kudus memberi kita bahasa roh itu. Membangun diri kita, membangun rohani kita. Meyakinkan kita tentang iman kita. Ini penegasan dari Rasul Paulus. Sebab memang sudah banyak penyimpangan yang terjadi waktu itu. Seperti sekarang terjadi. Sekarang lebih masif lagi. Kemudian ayat yang kelima dari 1 Korintus 14. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Lebih berharga ketika firman Tuhan disampaikan dengan jelas. Yang dimaksud dengan nubuat yaitu menyampaikan firman Tuhan yang bisa dimengerti. Itu lebih berharga.
Bahasa roh tidak berharga untuk orang banyak. Karena itu berguna untuk diri kita sendiri. Kita berkata-kata dengan Allah. Ya, membangun diri kita sendiri. Yang berikut. Yang ketiga, 1 Korintus 14 ayat 6 dan ayat 9. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Rasul Paulus bilang, kalau aku datang kepadamu dalam pertemuan ibadah, lalu saya datang dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagi kamu? Tidak ada manfaatnya. Jadi di atas panggung dia mulai pretet. Bahasa roh katanya, gunanya apa? Oh, ada yang lebih ekstrim lagi Paulus katakan. Ya. Ayat 9. Demikianlah juga kamu berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi bahasa roh yang dipertontonkan, dipamerkan, itu sia-sia. Katakan amin. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Firman Tuhan yang ajar kita. Sia-sia firman Tuhan katakan. Lalu ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Rasul Paulus biasa dengan bahasa roh. Tapi ketika dia sendiri berdoa, bermanfaat untuk dirinya, dia berkata-kata dengan Allah, dia membangun imannya. Ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ribu-ribu. Sepanjang ibadah dia berkata-kata bahasa roh. Ya. Paulus bilang apa gunanya itu? Sia-sia. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu kuat, gila? Ini Alkitab katakan. Kenapa? Karena orang lain tidak mengerti lu bilang apa. Orang gila kadang-kadang kita masih bisa mengerti maksudnya. Dia minta sesuatu. Ya. Ini firman Tuhan. Haleluya. Sekarang kita lanjut kepada makna bahasa roh sebagai karunia Roh Kudus. Tadi yang pertama, bahasa roh sebagai tanda kepenuhan. Ya. Itu dapat membangun rohani kita, iman kita. Ya. Itu kesempatan di mana kita berbicara dengan Allah, bukan berbicara dengan iblis. Yang berikut saudara, bahasa roh sebagai karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai ayat 11.
adalah tentang 9 karunia Roh Kudus bagi semua orang percaya, dan salah satu daripada karunia Roh Kudus itu, kalau kita baca dalam 1 Korintus 12, dikatakan dalam ayat 10. Kepada seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ini perbedaannya. Kalau bahasa roh sebagai karunia daripada Roh Kudus, itu harus terjadi dalam pertemuan jemaat, dalam ibadah. Ya. Jadi ada yang Roh Kudus memberi dia karunia untuk berbahasa roh. Karena karunia bahasa roh ini artinya Allah mau menyampaikan maksudnya kepada jemaat melalui bahasa roh, karunia bahasa roh. Tetapi Paulus katakan harus kemudian disertai dengan orang atau jemaat yang mendapat karunia menafsirkan. Menerjemahkan arti daripada bahasa roh itu. Supaya jemaat mengerti apa yang Allah maksudkan, apa yang Allah mau sampaikan kepada jemaat. Itu karunia Roh Kudus. Jadi kedua karunia ini, karunia bahasa roh dari Roh Kudus dan karunia menafsirkan bahasa roh, harus berjalan bersama-sama. Sehingga Paulus katakan ketika seseorang mendapat karunia bahasa roh diucapkan, tapi tidak ada yang menerjemahkan, dia diam. Tidak perlu dilanjutkan. Karena apa? Tidak berguna. Orang tidak mengerti. Haleluya. Saya harap dengan penjelasan firman Tuhan. Yang saya sampaikan ini bukan hasil penafsiran siapapun, tidak ada. Kita bisa langsung baca di Alkitab. Bukan hasil rekayasa penafsiran dari si A, B, doktor ini, doktor itu. Bukan, firman Allah kata. Karena itu mari saudara, jangan kita mau dibodohi. Wah, hebat dia. Dia bahasa roh terus. Untuk apa? Apa yang Paulus bilang tadi? Kamu dianggap apa? Gila. Bukan saya yang bilang. Firman Tuhan yang bilang. Mari kita lebih selektif. Ya. Dalam membaca, menerima berbagai konten dalam media sosial yang kelihatannya rohani. Dan memang iblis mau menyesatkan jemaat dalam soal pekerjaan daripada Roh Kudus. Karena iblis tahu yang akan membawa gereja kepada kesempurnaan adalah Roh Kudus dan pengajaran firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri.